Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi perkuliahan online ya. Jadi hari ini kita mau bahas ini mengenai salah tugas project kita, requirement elicitation ya, solution domain ya. Oke. Ini yang ngumpul, perwakilan saja kelompoknya. Tadi saya sudah coba download. Punya Sandra, punya Jeffrey, sama satu lagi punya siapa? Oh ya, punya Bella Jenny. Oke, kita buka punya siapa dulu nih? Oke, Sandra kelompoknya itu ada Stephen, Kelvin, sama Dedi. Oke, ini nitnya ada 17. Good, very good. Udah banyak sekali analisisnya. Ada beberapa juga saya lihat ditambahkan asumsi ya, requirementnya seperti scan barcode, cleaning service, kemudian ini bukan CRFM ya, tapi CRM ya, CRM, Customer Relationship Management ya. Kemudian kita lanjut ke solution domain. Wow, banyak ya solution domainnya. It's good. Ini kalimatnya harusnya ini kan fitur, maka statementnya jangan pakai statement requirement lagi ya, tim Sandra dan kawan-kawan. Ini kan udah fungsional dan juga ini sudah fitur, jadi harusnya di sini kalimatnya sudah seperti ini. Ini saya memakan waktu dalam reservasi bila mencatat satu persatu jam. Harusnya gini saja, aplikasi bisa mencatat nama pelanggan atau nama tamu secara cepat misalnya. Kemudian susah mengingat biaya kontan yang dilakukan di transaksi hotel. Nah, ini saya agak bingung dengan requirement yang ini bagaimana. Kemudian ini juga sukar menentukan kamar. Harusnya kan ini masih statement problem. Harusnya di sini sudah aplikasi bisa mencari kamar dengan cepat. Ya gitu aja. Misalnya tambah lagi ya, dengan mengurutkan kamar atau fasilitas, harga, dan seterusnya. Gitu kalimatnya harusnya. Ini sukar mengetahui kebijakan yang berubah. Ini harusnya langsung saja aplikasi dapat secara otomatis mengupdate kebijakan hotel. Misal terkait tarif. Ya. Kemudian sedikit dan seterusnya kalimatnya. Ini masih kalimat ini semua nih. Jadi kalimatnya untuk kelompok Sandra nih harusnya kayak gini sudah ya. Aplikasi dapat karena fitur ya, fitur. Udah bicara fitur nih, fitur. Kemudian kita lanjut ke non functional requirement. Kemudian kita lanjut ke non-functional requirement. Jadi yang pertama itu usability. Di hotel customer kamar. Ini benar. Cuman di sini
Untuk usernya ini kan cuma namanya saja manajer, resepsionis, staff. Tapi bagaimana dan karakteristik dari manajer, resepsionis, dan staff ini gitu ya. Kalau kita lihat studi kasus ya, sebenarnya di sini ada dijelaskan sudah karakteristiknya. Nah, coba kita lihat ya di sini nih, resepsionis bukan pakar dalam penggunaan komputer. Nah, ini merupakan salah satu karakteristik. Nah, itu harus dituliskan di sini. Berarti resepsionis ya, resepsionis, koma, bukan merupakan pakar komputer kan tadi. Nah, butuh aplikasi dengan tampilan yang sederhana. Oke. Nah, seperti itu ya, itu karakteristik. Dan ditulis saja manajer bagaimana karakteristik, staff juga bagaimana gitu ya. Oke, kemudian pengguna barang butuh waktu belajar maksimal 5 menit. Oke, good. Dan ini benar MTBF dapat digunakan sampai sistem Android tidak. Nah, ini salah MTBF. Jadi MTBF itu kan ada waktu berapa lama waktu berapa kali waktu software itu rusak. Jadi misalnya kita asumsikan saja di sini dalam 1 bulan maksimal kerusakan sebanyak 1 kali. Nah, misalnya sudah gitu aja ya, itu MTBF. Nah ya, kayak gini aja nih, sorry. Kemudian MTTR. Nah, kalau MTTR itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk merepair sistem. Jadi gini kalimatnya, maksimal waktu untuk repair saat aplikasi error adalah 15 menit. Nah, sama gitu ya. Kemudian akurasi tepat selalu update. Nah, misalnya gini, ini kan terkait masalah akurasi. Jadi gini, tidak boleh terjadi kesalahan input tanggal menginap dan identitas tamu. Tuh misalnya tuh kan akurasi seperti itu ya. Kemudian performance saat membuka aplikasi menyebutkan waktu maksimal 5 detik sesuai kecepatan sinyal. Aplikasi yang dibuat memiliki kapasitas yang lain ditulis. Jadi kapasitasnya ini harusnya dibuat saja, misal hard disk kapasitas hard disk misalnya 1 terabyte. Gitu aja ya. Kemudian kinerjanya cepat saat ditap langsung proses keinginan. Nah, ini kan ada masalah throughput ya. Jadi throughput itu adalah keluaran ya. Nah, keluaran itu misal gini ya, laporan tamu, pengelola, rekap kamar, dan semua laporan ini misal saja ya, bisa di generate dalam bentuk PDF atau Excel. Nah, gitu, sehingga nanti programmernya akan membuat fitur untuk cetak laporan itu dalam bentuk PDF dan Excel tuh.
Nah ini juga sebenarnya yang ini bukti transaksi ini masuknya itu bisa ke throughput di sini di performance ya, ada throughput keluaran dia ya. Nah kemudian ini kan supportability. Nah bisa ditambahkan juga di sini seperti ini. Isi ada fasilitas help. Nah, seperti Microsoft Word kan. Nah, nih, lihat ya. Nah, ini kan support ya, membantu. Itu, seperti itu ya, ada help-nya kan. Ini first requirement. Ini tadi help tasks. First requirement adalah tidak boleh dilakukan ya. Ini benar. Oke. Oke lah, bisa ini. Kemudian ini sepertinya kurang tepat. Harus mengisi data yang telah disediakan. Harus mengirim data pribadi. Nah, ini ada salah satu inverse requirement yang paling penting yang tidak masuk ke sini ya, yaitu ini double booking ya. Double booking itu tidak boleh dilakukan, sementara di kelompoknya Sandra itu tidak menuliskan mencegah terjadinya double booking di inverse requirement-nya. Jadi tolong utamakan double booking. Oke, ini constraint ya. Oke, sudah bagus ini ya. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya itu ini kelas lain tadi. Heri Anwar, Bella sama Alex. Ininya 9 cuman. Oke, ini tolong diganti nih. Perhatikan ini ya. Ini masih ganti, tolong diganti. Ini juga diganti, jangan XYZ. Buat hotel MDP ya. Ini juga hotel MDP. Oke, ini kali secara statement sudah benar ya, tetapi masih banyak kurang ya requirement-nya, masih banyak yang belum mengcover seluruh permasalahan yang ada. Kalau kelompoknya Sandra tadi sudah lengkap requirement-nya, tapi penulisan statement-nya masih salah. Oke, ini benar, fungsionalnya benar, tapi kurang yang tadi di sini dijelaskan yang ini tadi. Para responnya bukan pakar pengguna komputer ya. Harusnya kelompok siapa sih? Harry ya. Kelompok Harry menuliskan di sini ya, karakternya tadi. Oke, ini benar sudah. Oke, benar, bagus. Oke, good. Untuk non fungsionalnya bagus. Oke, untuk non fungsionalnya bagus sekali, sudah sangat bagus. Cuman di fungsionalnya masih ada kurangan ya kelompok Harry. Kita lanjut ke kelompok Jeffrey, Lydia, Romi, dan Via. Oke, ada 7. Saya langsung ke solution domainnya saja ya. Secara statement bagus, cuman secara permasalahan belum menyelesaikan semua permasalahan. Ini masih banyak masalah lain yang belum selesai. Oke sih, sudah bagus ini sudah ya. Cuman tadi tuh sini masih sama di
double bookingnya tidak dituliskan di sini, mencegah double booking di inverse requirement. Coba di kelompok tadi ada ya. Oke, ini ada ya, ini ada mencegah double booking ada. Oke, untuk non fungsional itu kelompoknya Harry, Bella dan Alex sudah sangat bagus ya untuk non fungsionalnya, tapi untuk fungsionalnya masih kurang. Kalau untuk kelompoknya Jeffrey itu sama, untuk non fungsionalnya sudah bagus tapi fungsionalnya masih kurang. Nah, untuk kelompok Sandra ini fungsionalnya bagus, cuman statementnya masih salah. Untuk non fungsionalnya bisa lihat di kelompok yang tadi. Nah, untuk selanjutnya itu kalian bisa melakukan revisi sesuai masukan saya, dan juga kelompok-kelompok yang lain bisa dicek sendiri karena keterbatasan waktu dan video ini. Saya cukup mereview 3 kelompok saja. Kelompok lainnya nanti bisa menyesuaikan saja. Kalian silakan lanjutkan ke potential problem ya, setelah direvisi, di copy paste ke sini ya, kemudian dikerjakan potential problem ini ya. Mana yang ambil? Sorry. Ini tidak usah, potential problem ini tidak usah. Ini tidak usah, potential problem itu tidak usah, dihapus saja. Oke, untuk visibility silakan dilihat ya, yang mana yang harus. Kalau visibility ini semuanya harus yes ya, kalau harus yes harusnya ya, ditandai semua yes, tapi bisa juga salah satunya, tergantung kondisi dari requirementnya. Untuk risk itu pilih salah satu saja ya, pilih salah satu saja. Untuk priority classification itu pilih salah satu, kemudian nanti kalian rank, panduan ranknya itu di sini ya, di legenda ini. Oke, sampai situ. Jika ada pertanyaan kalian bisa kita diskusi ya di forum dan juga di chat. Oke, sampai jumpa lagi, selamat malam.